Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari bos? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bos, kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia, sebagai supporter sepak bola Indonesia, dan sebagai pengamat persepak bolaan Indonesia, khususnya di level tim nasional Indonesia, baik senior maupun junior. Untuk saat ini masih terasa banget kekecewaannya bos. Kecewa atas kekalahan sekuat Garuda Muda kita alias tim nasional Indonesia U23. Kalah di partai puncak atau partai final Piala AFF melawan tim nasional Vietnam U23 dengan skor 1-0 bos. Berarti bos, kedua kalinya ini sekuat Garuda Muda kita selalu dan selalu gagal di puncak partai final melawan tim nasional Vietnam U23. Oke, pertama-tama saya kasih selamat untuk tim nasional Vietnam U23 telah menjuarai Piala AFF 3 kali berturut-turut. Bos, kita sebagai penggemar sepak bola, pengamat sepak bola, tentunya tidak usahlah menyalahkan gagal karena pelatih, gagal karena pemain-pemainnya kurang kreatif, gagal karena keputusan-keputusan wasit yang kurang adil, apalagi kita menyalahkan tim lawan tim nasional Vietnam U23 yang terlihat cenderung mengulur-ngulur waktu. Bos, dalam dunia permainan itu bos, ya yang namanya kalah, ya kalah. Kalau menang ya menang. Setiap permainan pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Oke, kita move on saja bos. Karena apa bos? Karena 1 bulan lagi sekuat Garuda Muda tim nasional Indonesia U23 akan melakoni sebuah laga-laga pertandingan kualifikasi Piala Asia. Lah, ini yang terpenting bos. Ini yang harus dioptimalkan agar sekuat Garuda Muda kita lolos di Piala Asia. Kalau melihat sekuat Garuda Muda kita kemarin bos, kayaknya perlu banyak yang harus dievaluasi, perlu banyak yang harus diperbaiki. Oke, untuk saat ini alangkah baiknya para pemain recovery dulu, istirahat dulu. Sehabis berjuang habis-habisan di Piala AFF, kasih waktu mereka 1 minggu atau 2 minggu. Oke. Lah, terus pengurus-pengurus PSSI, terutama Ketua Umum Bapak Erick Thohir, seharusnya untuk saat ini segera mengadakan rapat berskala khusus dan mengundang para jajaran-jajaran pelatih sekuat Garuda Muda kita untuk langkah-langkah apakah yang harus dijalankan dalam menyongsong kualifikasi Piala Asia bulan depan bos. Oke bos, dari pengamat-pengamat bilang bos, untuk sekuat Garuda Muda kita saat ini karena gagal, karena kurang berhasil, kurang sukses di Piala AFF, pengamat-pengamat selalu bilang kita tidak mempunyai ujung tombak yang super-super naluri gol. Kita masih sangat-sangat kurang dalam penyelesaian akhir. Kalau masalah ball position, oke lah bos. Kalau menurut pengamatanku sendiri bos, untuk sekuat Garuda Muda saat ini masih sangat-sangat kurang dari semua lini. Tidak hanya lini depan, masalah finishing, melainkan lini tengah, lini belakang harus perlu diperbaiki. Kalau di semifinal melawan Thailand kemarin, fix gawang kita kebobolan karena kesalahan pemain tengah yang melakukan umpan tidak sesuai akurasi, terus diserobot oleh pemain Thailand. Di semifinal kemarin, pemain tengah yang selalu gagal dan kegagalan itu menciptakan peluang-peluang bagi tim nasional Thailand yang sangat membahayakan ke gawang kita. Lah, di babak final kemarin masalahnya juga ada di tengah dan di belakang. Tidak hanya kita selalu menyalahkan pemain depan, menyalahkan gagalnya penyelesaian akhir atau finishing, melainkan untuk tengah dan belakang perlu dievaluasi. Gol melawan Vietnam kemarin ke gawang Indonesia itu murni adalah kesalahan pemain belakang kita. Bola yang seharusnya dibuang ke arah jauh dari gawang, ke samping kanan atau ke samping kiri,
malah diarahkan ke depan dan menciptakan peluang bagi Vietnam dan terciptalah sebuah gol. Itu murni sekali kesalahan pemain belakang. Sebenarnya tidak hanya itu, bos. Di sebelum-sebelumnya peluang-peluang Vietnam tercipta adalah karena kesalahan pemain belakang. Seperti itu yang berulang-ulang. Oke, bos. Menurutku untuk saat ini skuad Garuda Indonesia perlu ada perombakan. Kenapa, bos? Kalau kita mengandalkan skuad Garuda Muda yang sekarang untuk kualifikasi Piala Asia ke depan, saya tidak mau bilang lagi, bos, nasibnya seburuk apa. Pasti kalian sudah menebak. Karena kita bertemu tim-tim kuat. Satu grup dengan terutama Korea Selatan. Wow, mereka jauh unggul di atas kita secara kualitas. Meskipun kita sudah beberapa kali mengalahkannya. Oke, satu perlu ada perombakan. Mulai dari lini belakang, lini tengah, maupun lini depan. Terutama lini depan dan lini belakang, bos. Oke, bos. Untuk PSSI, sehabis recovery, segeralah memberi keputusan atau kepastian langkah-langkah apa bila mau dirombak pemain sesegera mungkin. Ya, kita butuh pemain-pemain diaspora yang ada di skuad timnas senior, bos, yang secara usia masih layak untuk memperkuat tim nasional Indonesia U23 seperti Justin Hubner, Ivan Jenner, terus Marcelino Ferdinand dan sebagainya, bos, untuk mempertebal pelapis skuad Garuda Muda Indonesia dalam persaingan di kualifikasi Piala Asia 1 bulan lagi. Oke, apalagi yang diinginkan lagi, bos, selain lolos Piala Asia, Piala AFF sudah gagal. Dan hanya ini satu-satunya yang harus kita kejar untuk memperbaiki skuad Garuda Indonesia. Oke, semoga kedepannya kita tambah solid lagi. Untuk kali ini kita belum beruntung, bos. Tapi untuk ke depan, kita yakin saja kita selalu mendukung penuh dan kita selalu mendoakan penuh. Dimanapun skuad Garuda Indonesia berada, kita tidak akan kemana-mana. Kita selalu ada di sini untuk mendukungmu. Semangat dan semangat. Terima kasih. Salam olahraga. Mantap.